Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Para pejuang Daud. Inilah nama para pejuang yang mengiringi Daud. Isbaal orang Hakmoni, kepala Trikasatria. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang terbunuh dalam satu pertempuran. Sesudah dia, Eliasar bin Dodo, anak seorang Ahohi, ia salah seorang dari Trikasatria, ia bersama Daud ketika mereka menantang orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang Israel telah mundur. Ia bangkit membunuh orang Filistin sampai tangannya lelah dan melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan kemenangan besar pada hari itu. Maaf, saya ulang ayat 10. Ia bangkit membunuh orang Filistin sampai tangannya lelah dan melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan kemenangan besar pada hari itu. Rakyat kembali mengikuti dia hanya untuk melucuti mereka yang terbunuh. Berikutnya adalah Sama bin Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di mana terdapat sebidang ladang penuh kacang merah, tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Tetapi ia berdiri tengah ladang itu, mempertahankannya dan mengalahkan orang Filistin. Demikianlah Tuhan memberikan kemenangan yang besar bagi mereka, orang Israel. Iman yang teguh menghadapi kesulitan atau tantangan ada padaku dan ada juga padamu. Amin. Iman yang teguh menghadapi kesulitan atau tantangan. Saudara dalam kasih Kristus, bahwa iman yang teguh di tengah tantangan, yang artinya bisa juga disebut mentalitas tahan banting. Teguh berdiri dalam iman seperti pahlawan Daud. Ayat kuncinya di ayat 2 Samuel 23:12. Tetapi ia berdiri di tengah-tengah ladang itu dan membelanya serta memukul kala orang Filistin. Dan Tuhan mengaruniakan kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar tentu disertai dengan perjuangan yang besar. Mentalitas tahan banting atau kemampuan seseorang untuk menghadapi dan pulih dari kesulitan, tekanan, atau tantangan hidup dengan bertahan dan ketabahan hati. Ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang bangkit kembali setelah jatuh, belajar dari pengalaman, dan terus maju dengan keyakinan pada diri sendiri dan kemampuan untuk mengatasi rintangan dan menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Tahan banting menghadapi tantangan kesulitan. Itu bisa terjadi ketika aku menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Setiap orang yang percaya pasti menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup kita. Baik masalah dalam keluarga, masalah keuangan atau ekonomi, sakit, ataupun pergumulan iman. Dalam situasi seperti itu, mungkin ada padamu dalam pergumulan itu. Engkau sedang menghadapi kesulitan masalah keuangan. Bagaimana kita mengatur keuangan kita untuk bisa kita menyelesaikan pengeluaran itu dengan baik. Membayar segala utang, kebutuhan sehari-hari, nyaris tak terpenuhi. Atau juga terpenuhi, atau juga belum bisa terpenuhi. Masalah pekerjaan,
masalah modal dalam usaha. Hati ini ingin membuka usaha. Modalnya tidak sanggup, tidak mampu. Sehingga saya berdiam diri dan hanya menatap kapan aku bisa punya usaha. Semarin kita melihat ke kiri ke kanan, orang memiliki pekerjaan yang mapan, olehnya dia sejahtera. Lalu kita duduk sejenak dan berkata, kapan aku bisa? Dan itu merupakan juga tantangan kesulitan dalam hidup. Sehingga saya katakan bahwa di antara kita mungkin juga ada menghadapi tantangan atau sakit penyakit. Orang lain tekanan darahnya rendah, yang kirimu tekanan darahnya tinggi. Yang lainnya kedinginan, yang di sebelahmu punya vertigo. Banyak ada kesulitan yang ada di sekitar kita. Tapi saudara dalam kasih Tuhan, setiap orang sekali lagi, orang percaya kepada Tuhan menghadapi tantangan dan kesulitan. Dalam masa seperti itu kita membutuhkan iman yang teguh. Dalam kesulitan itu, keinginan untuk membuka usaha, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan jodoh, untuk mendapatkan jalan keluar setiap persoalan, mendapatkan jawaban setiap pergumulan dibutuhkan iman yang teguh kepada Tuhan. Dan firman Tuhan dalam 2 Samuel 23 ayat 8-12 menunjukkan teladan. Ketiga prajurit Daud memberikan teladan, dorongan, semangat, spirit yang baru kepada kita. Bahwa kita mesti berdiri tegap, bahkan melangkah untuk menatap dan melangkah ke depan. Dan berkata, aku pasti menang sebab Tuhan ada padaku. Yang pertama bahwa iman yang teguh tampak dalam tindakan. Di ayat 8 dikatakan begini, inilah nama para pejuang yang mengiringi Daud. Isbal orang Hakamoni, kepala Tri Kesatria, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang membunuh dalam satu pertempuran. Sesudah dia, Eleazar bin Dodo anak seorang Ahohi, ia salah seorang dari Tri Kesatria yang bersama Daud ketika mereka menantang orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang Israel telah mundur. Iman yang teguh tampak dalam tindakan. Yosef Bashebet ini, ia mengayunkan tombaknya terhadap 800 orang tertikam dalam satu pertempuran. Saudaraku, tidak masuk akal. Bagaimana dia mengalahkan orang Filistin dengan memakai tombak. Membunuh 800 orang dalam satu peperangan. Dia tidak panah. Kalau panah itu bisa dari jarak jauh. Ini kan tombak. Berarti peperangan itu bukan di malam hari. Berarti itu terang, bersinar, ada matahari. Berarti dia menombak orang Filistin itu sehingga dikatakan 800 orang meninggal. Itu sesuatu yang tidak masuk akal oleh pikiran kita. Saudaraku, Yosef bukan manusia. Yosef bukan manusia yang super. Tetapi orang yang bersedia bertempur melebihi batas dirinya. Dia serius dan sungguh-sungguh. Dia tidak cepat puas, tidak cepat mundur. Saat tugas berat datang, ia bisa saja menyerah. Tetapi dia tetap berdiri karena percaya kepada Tuhan. Perhatikan saudaraku, dia seorang prajurit yang setia kepada Daud. Memiliki tugas tanggung jawab, yaitu mengalahkan musuh, memberikan kemenangan kepada rajanya, pimpinannya, Daud. Berarti dia orang prajurit yang setia, yang loyal kepada pimpinan, yang memiliki tanggung jawab yang benar-benar dilakukan dengan baik. 800 orang mati, itu sesuatu jumlah yang besar. 100 orang saja itu sudah banyak.
Lalu bagaimana kalau sudah 800 orang? Bagaimana Tuhan berkarya di dalam upaya daripada prajurit itu? Orang yang berdiri kokoh di atas iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati tindakan dan upaya dan pekerjaannya. Sehingga kita melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah yang dikatakan mujizat dikerjakan Tuhan. Ketika aku melakukan sesuatu mengikut sertakan Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga dalam tatapanmu yang ke depan dia yang berkata, kapan aku punya usaha sementara aku bermodalku tidak mampu seperti orang lain. Kapan doaku dijawab oleh Tuhan? Kapan pekerjaanku diberkati? Kapan keluargaku bahagia dan lain sebagainya? Mari saudaraku, berdirilah kokoh di atas kebenaran firman. Menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Kerjakanlah sesuatu apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apa yang aku kerjakan. Tuhan, kiranya memberkati apa yang aku inginkan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang aku kehendaki dalam hidup ini. Dan itu terus perkatakan, disertai iman yang teguh. Engkau akan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara akan kasih dalam Tuhan. Semua sekali lagi kita mengalami pergumulan dalam ini. Ada keinginan yang besar. Semangat yang besar. Tapi tenaga tidak ada. Berapi-api, berkobar-kobar semangat kita. Punya pengetahuan, punya pengalaman, punya relasi. Untuk membuat sesuatu terobosan yang baru. Untuk perubahan dalam ekonomi, dalam hidup kita. Tapi kebentur kepada modal. Sehingga tidak sedikit orang putus asa yang berkata dalam dirinya, ya sudah, gak ada yang bisa aku perbuat. Tapi ada juga bilangan orang lain, dia bangkit, dia bersemangat, dia berseru dan berserah kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku pasti bangkit dari keadaanku sekarang ini. Tuhan, tolong aku mengalami suatu pergumulan yang besar dalam hidupku. Engkau akan mendapatkan kemenangan. Jangan cepat putus asa. Kadang pernah kita gagal. Gagal dalam usaha. Gagal dalam pencapaian hidup. Gagal dalam bercinta. Ada enggak yang gagal dalam pencinta? Yang berpacaran? Berpacaran setahun. Acak Madura bilang, gagal poleh Arya benah. Gagal lagi. Sudah ditekat dalam bulat dalam hati. Dialah tembatan hatiku. Tapi gak lama kemudian hilang di bawah laut. Gak terlihat bayangannya. Ada orang jadi putus asa. Ada orang yang tidak mau lagi untuk mengulangi. Ada orang yang tidak mampu dan tidak bisa lagi mencoba. Tetapi satu hal yang saya sampaikan bahwa jangan cepat putus asa. Ketika kita mengalami kegagalan sekali, dua kali, ketidakberuntungan sekali, dua kali, jangan merasa hidup ini sempit. Jangan merasa tidak berguna. Jangan merasa tidak mungkin lagi. Tetapi orang yang tahan banting justru bangkit dari kegagalan dan terus berjuang. Dan mari kita bangkit dan maju dan bergerak dalam pelayanan, dalam pekerjaan dan usaha dan keluarga.
Dan mari kita katakan dalam diri kita, saya pasti bangkit. Saya pasti dapatkan itu. Saya pasti mengalami terobosan yang baru dalam keuanganku. Semangat itu mesti berkobar-kobar dalam diri kita. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, tumbuhkan semangat kita. Jangan melihat yang tidak mungkin itu. Tapi lihat Allah yang besar mengalahkan orang Filistin. 800 orang, 1 orang mengalahkannya. Apa tangan itu nggak pegal? Tangan pegal, apakah musuh itu berdiam diri? Dia pasti juga dia dikala membunuh orang, dia membela diri, dia belok ke kanan, dia maju, dia banyak hal yang dilakukan. Dia tidak konsentrasi, dia tidak fokus, dia tidak dipengaruhi bangsa Israel, bangsa Palestina yang besar itu, yang banyak itu. Dia hanya fokus Tuhan yang memberikan kemenangan apa yang aku kerjakan. Tuhan memberkati apa yang sedang aku kerjakan. Tuhan sedang memproses aku di dalam situasi yang sekarang ini. Tuhan sedang membangkitkan aku. Mari kita fokus kepada hal seperti itu. Dirontokkanlah musuh kita. Ditumbuhkanlah benih yang baru dalam hidup kita. Sekali lagi saudaraku, mari kita bangkit. Dan maju dan bergerak. Dalam apapun, dalam aspek keuangan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan, dalam gereja, dalam keluarga, dalam apa saja. Mari kita berkata, saya pasti bangkit. Dan katakan dalam dirimu, aku bangkit. Dan aku akan menoleh ke depan dan melihat musuhku dikalahkan. Tumbuh ekonomiku, tumbuh kebahagiaan, tumbuh keberhasilan itu. Pergumulanku ada jawabannya. Saudara kasih Tuhan, mari kita sekalian lihat kemenangan. Jangan lihat ketidakmampuan itu. Lalu yang kedua, bahwa iman yang teguh bertahan dalam keletihan. Di ayat 10 dikatakan begini. Ia bangkit membunuh orang Filistin sampai tangannya lelah dan melekat pada pedangnya. Iman yang teguh bertahan ketika aku letih, ketika aku putus asa, ketika aku tak berdaya, ketika aku sendirian, ketika aku dijauhkan orang, ketika aku tidak mampu meraih. Saya mesti bertahan dalam iman pengharapanku kepada Tuhan. Eliezer tidak ikut arus. Ia berdiri saat orang lain meninggalkan. Sekitar kita ada orang lemah. Tapi katakan, saya tidak lemah. Saya tidak tawar. Ada orang bersedih lalu hanyut dalam kesedihannya. Tapi saya tidak akan hanyut. Aku pernah gagal. Aku pernah jatuh. Aku pernah dalam kesendirian. Aku tidak berdaya. Tapi saya tidak akan hanyut di dalam semuanya. Tangan Eliezer itu melekat pada pedangnya. Menunjukkan kesetiaan dalam pengabdian yang total terhadap pimpinan, terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Tangannya melekat kepada pedangnya. Dia tidak melepaskan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan, oleh Raja Daud. Ada kesetiaan dalam dirinya memikul tanggung jawab itu. Lalu kita dalam diri kita ada suatu kesetiaan, ada penyerahan total terhadap Tuhan dalam hidupku. Apa yang
percayakan Tuhan kepadaku, takkan kulepaskan. Saya harus memiliki tanggung jawab itu. Orang jemaat Tuhan, iman yang teguh, dia akan tetap bertahan dan bertanggung jawab terhadap tugas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tugas yang diberikan Tuhan kepadaku adalah untuk bekerja, untuk mendapatkan, untuk meraih. Kerjakanlah tanah supaya engkau mendapat hasil dari sana. Ada tugas yang Tuhan berikan kepadaku. Berarti aku tidak perlu dan tidak boleh berleha-leha dalam hidup ini. Saya mesti bangkit. Sehingga dikala kita menunjukkan kesetiaan, ketika orang lain undur, jauh, putus asa. Tapi saya tidak akan. Ketika ada orang meninggalkan tanggung jawabnya, ketika ada orang meninggalkan ibadah, ketika ada orang meninggalkan pelayanan, ketika ada orang meninggalkan rumah tangganya, tapi saya tidak. Saya berdiri kokoh di atas kebenaran firman. Sebab aku mau menunjukkan kesetiaanku kepada Tuhan. Pengabdian yang total kepada Tuhan. Dan saya mesti berkata bahwa saya harus menjadi orang yang setia. Saya harus menjadi orang yang memiliki pengabdian. Saya menjadi orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Saya tidak akan terpengaruh. Kalaupun orang lain lemah, saya tidak. Kalaupun orang lain mengecewakan, aku tidak menjadi lemah. Kalaupun orang lain membuat aku tawar hati, aku tidak tawar hati. Aku memiliki prinsip. Dan saya mesti meraih kesuksesan dalam hidupku. Saudara kaum kasih Tuhan. Sekali lagi bahwa ketika ada orang yang mundur dari iman, saya berdiri kokoh. Ketika ada orang mulai malas berdoa, katakan aku tidak malas. Ketika ada orang sudah mulai layu semangatnya untuk ibadah, katakan saya tidak. Saya tetap setia. Dalam kasih Tuhan, Eliasar itu dia bertahan. Dia melihat teman-temannya meninggalkan dia. Teman-temannya meninggalkan dia. Dia sendiri maju berperang. Dia bisa meninggalkan pelayanan loh. Dia bisa ikut mereka loh. Mulai lihat, aduh, jumlahku dengan jumlah musuh. Kekuatanku dengan kekuatan musuh. Tidak ada yang membelaku. Tidak ada yang menopang aku. Tidak ada yang mendukung aku. Bisa dia terpengaruh. Tapi dia memiliki prinsip. Aku tidak terkontaminasi terhadap mereka yang lemah. Situasi tidak mendukung aku. Modal usahaku tidak ada. Tapi saya tidak perlu lemah. Saya tidak perlu tawar hati. Saya bangkit. Ada Tuhan bersama dengan aku. Saudara dalam kasih Tuhan. Sekali lagi bahwa jangan kita menjadi lemah ketika orang jadi lemah. Jangan kita tawar ketika ada orang yang tawar dalam ibadah. Ada teman kita, saudara kita, rekan kita, tawar dalam pelayanan, tawar dalam ibadah, tidak bersemangat dalam pengeringannya kepada Tuhan. Tetapi pastikan diri kita, itu bukan karakterku. Itu bukan sifatku. Aku tidak mau seperti dia. Aku terus maju. Saudaraku, si Eliasar itu, dia menang. Malu orang-orang lain. Orang-orang sekitar yang meninggalkan dia, melihat bagaimana Eliasar berperang itu. Saudaraku, enggak tahu diri. Mereka hanya datang mengambil jarahan hasil perjuangan daripada Eliasar itu. Yang saya lihat di sini bahwa kalau kita terus bertahan dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Kalaupun aku capek, lelah pikiran, lelah karena persoalan. Tapi aku terus maju dalam Tuhan. Akan terobati semuanya. Tidak sebanding kemenangan yang Tuhan berikan kepadaku ketika aku bertahan di dalam pengharapan itu. Dalam kesulitan itu.
tidak sebanding apa yang Tuhan berikan kepadaku tentang apa yang aku perbuat. Saudara kamu kasih Tuhan, banyak orang hanya kuat di saat semuanya berjalan lancar. Tetapi aku beriman, tetap teguh dan berdiri kokoh di atas kebenaran firman. Seperti Eleazar itu, yang berjuang walaupun teman-temannya melarikan diri. Saudaraku, seberapa kita yang hadir hari ini, engkau kuat. Di luar sana ada yang lemah, menghadapi kesulitan dalam hidup. Ada yang menangis, ada orang sampai putus asa, ada orang kesakitan, orang tak berdaya. Mari kita berkata, sama aku pernah mengalami kesulitan. Bedanya kita, aku menaruh terus pengharapanku kepada Tuhan. Sehingga aku berkata bahwa aku teguh imanku kepada Tuhan. Bukan hanya saat ada berkat, tetapi ada persoalan, ada kesulitan. Aku tetap teguh di atas kebenaran firman dan menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Maka kemenangan itu terus bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Mentalitas tahan banting artinya berani berdiri di hadapan Tuhan. Kalaupun hanya saya sendiri, tidak ada orang yang mengerti dan memahami aku. Kita minoritas di Indonesia. Kadangkala hak kita terzolimi. Tidak bebas untuk beribadah, mendapatkan untuk tempat ibadah, membangun gereja. Ada banyak tantangan dan ujian. Tapi adakah dalam situasi seperti itu, orang Kristen di Indonesia lalu kita tidak beribadah? Adakah orang Kristen di Indonesia yang mengalami tekanan itu, lalu mereka redup dan tidak mau lagi memuji Tuhan? Tapi di tengah-tengah kesulitan itu, tetap orang-orang Kristen di Indonesia memuji dan memuliakan Tuhan. Apakah di rumah mereka, apakah di mana saja, yang pasti situasi kesulitan itu tidak menekan iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan itu kita tarik dalam diri kita sendiri. Kesulitan hidup kita, ekonomi kita, keuangan kita, doa yang belum dijawab. Bukan itu menekan iman percayaku. Tetapi semua itu sarana membangkitkan semangatku untuk melihat ke depan. Bersama Yesus aku hadapi semua. Yesus ada dalam hidupku. Memampukan aku menatap ke depan. Melihat ke depan kemenangan itu. Maka dari itu kita mesti bersemangat dalam ibadah kita. Bersemangat dalam Tuhan. Bergeloria dalam hidup ini. Bahwa Yesus lebih besar dari segala apa yang kita alami dalam hidup. Bukankah kita selalu berkata dalam doa dan doaku bahwa dari tempat ini akan bangkit pemimpin-pemimpin yang sukses yang cinta Tuhan. Dari tempat yang akan bangkit pengusaha-pengusaha sukses yang cinta Tuhan. Itu iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, mungkinkah itu terjadi melihat kondisi kita yang sekarang? Enggak mungkin. Kondisi kita yang sekarang enggak mungkin. Pemikiranku. Tetapi aku menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Melangkah dan bangkit di dalam bersama dengan Tuhan. Saya bukan hanya saja bertahan dan menatap musuh. Tetapi Eleazar itu berdiri, bangkit, melangkah, mengalahkan musuh. Bergerak. Lalu yang ketiga bahwa iman yang teguh percaya kepada Tuhan. Bukan kepada kekuatannya sendiri. Ayat 12 dikatakan begini. Tetapi ia berdiri di tengah ladang itu. Mempertahankannya. Dan mengalahkan orang Filistin. Demikianlah Tuhan berikan kemenangan yang besar. Iman yang teguh percaya kepada Tuhan.
bukan kepada kekuatan kita sendiri. Sema berdiri di ladang kacang dan membela tanah milik bangsanya dari serangan Filistin. Di ladang. Orang kurang memperhatikannya di ladang. Tetapi saudaraku, sesungguhnya ladang itu sebenarnya itu berbicara kebutuhan yang primer. Karena itu berbicara kacang, berarti makanan. Seandainya itu ladang mereka direbut oleh orang Filistin, maka sumber makanan itu tidak ada lagi untuk prajurit. Maka kalau prajurit itu lemah dan lapar, gampanglah dikalahkan. Hanya kita kadang-kala berpikir bahwa ladang gak begitu bernilai, gak begitu terkenal, gak begitu heboh. Tetapi kalau kita lihat sesungguhnya dari ladang itu menghasilkan sesuatu yang besar yang bisa mensejahterakan prajurit, yang bisa menghidupi prajurit dan bangsa Israel itu. Sumber ini mau diambil oleh orang Filistin itu. Lalu ada upaya dari para prajurit itu. Bagaimana supaya kalian bisa berlangsung hidup? Bagaimana supaya kalian bisa makan? Saya harus berdiri kokoh mengalahkan. Siapapun tidak boleh mengganggu sumber kehidupan kami. Sumber makanan kami. Sehingga dengan mati-matian untuk mengalahkan, mengusir para orang Filistin itu. Yang saya lihat di sini bahwa Sema berdiri di tanah, dihina. Ladang kacang merah kelihatannya bukan tempat yang penting, tetapi bagi Sema itu mungkin. Sekali lagi, bagi kita mungkin itu kurang baik. Tetapi bagi Sema itu, ini adalah suatu perintah amanat yang agung, yang mulia, yang harus saya kerjakan. Raja Daud memerintahkan supaya dia mengalahkan orang Filistin itu, supaya tanah mereka tidak diambil orang-orang Filistin itu. Maka perintah itu dia pegang. Hal yang baik ini bagiku. Saya harus bertahan, mempertahankan. Saya harus berkorban, saya harus mengalahkan. Tidak boleh mereka merebut. Upaya kita harus tinggi. Semangat juangmu harus tinggi. Siapapun yang merontokkan imanmu, kemalasanmu, kedaginganmu, kita mesti sepakat. Saya akan hancurkan siapapun yang merontokkan imanku, siapapun yang mengganggu imanku, saya akan halau. Kemalasanku, kesombonganku, keangkuhanku. Kalau itu mau merontokkan iman percayaku, aku akan patahkan itu. Dan untuk itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu yang dipercayakan pimpinan kita terhadap kita, tugas, mari kita sekalian memikul tanggung jawab itu dengan baik. Bahwa itu adalah sesuatu amanat yang penting yang diberikan kepada kita. Jangan anggap remeh. Kadang orang isi pemberi tugas itu siapa? Saya ambil contoh. Orang kaya mengasih daun kepada masyarakat biasa ini. Orang kaya ini atau pejabat. Terima kasih Pak, terima kasih atas daun. Tapi coba dulu yang kasih daun ini sesama dia, sama ekonominya, akan beda cara ucapan terima kasih. Dulu kan gitu. Kalau pendeta lokal yang khotbah, sudah selesai khotbah ntar call maju, siapa yang mau didoakan? Ini masih KKR yang pertama, enggak ada yang datang. Tapi pada saat bule, pengkhotbah impor yang datang itu, siapa mau didoakan? Sementara
Si bule ini nggak bisa bahasa Indonesia. Yang maju ke depan juga nggak tahu juga bahasa Inggris. Dia berpikir yang diimpor itu lebih keren. Tangannya lebih adem, lebih sejuk. Si pemberi tugas itu kadangkala kita lihat dia orang hebat enggak? Yang memberikan tugas kepadaku orang biasa atau tidak? Anggap remeh, memikul tanggung jawab. Karena kita melihat siapa pemberi tanggung jawab itu. Ketika saya buka pos di Kampung Belimbing, yang pernah saya ceritakan, seharusnya komselnya di rumah pendetanya, komselnya di rumah dia. Dia tinggalkan itu rumahnya, ditutup. Dia datang komsel kita waktu itu. Lalu pendetanya datang. Bu, kenapa ke sini? Kan komsel di rumah Ci, kenapa datang ke Pak Polit? Lagian, ini kan pendetanya punya mobil. Lah Bapak kan gak punya. Susah. Itu baik enggak? Baik enggak? Dari situ saya nyesal. Lalu saya bilang, mulai minggu depan tidak ada komsel lagi di sini. Tutup. Pak Pendeta, saya berjanji. Mulai minggu depan tidak ada komsel lagi di sini. Saya tutup. Orang datang, motivasinya tergantung siapa yang datang. Kalau yang susah yang datang, nggak mau. Kalau yang kaya datang, mau. Kalau yang punya mobil datang, mau. Kalau yang punya kumis datang, mau. Kalau nggak punya kumis datang, nggak mau. Orang yang seperti ini tidak bisa berdiri kokoh di atas kebenaran firman ketika menghadapi kesulitan. Dia menganggap remeh dan motivasinya salah. Engkau beribadah, engkau melayani, pastikan engkau tidak seperti itu. Engkau datang hari ini beribadah, engkau ambil bagian pelayanan karena engkau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga tugas tanggung jawab yang diberikan kepadamu, apa saja bentuknya itu dalam gereja. Apa saja yang dipercayakan kepadamu, katakan bahwa ini amanah, ini adalah mandat, ini yang diberikan Tuhan tugas kepadaku melalui pendeta, melalui gereja ini. Maka saya akan bertanggung jawab, saya akan mengerjakannya dengan baik, saya akan serius. Itu yang benar. Jangan seperti Ci tadi, komsel di gerejanya ditutup, dia datang kepada komselku karena aku punya mobil. Pendetanya makan juga susah, apalagi gak mungkin punya mobil. Saya menjadi terhina untuk hal seperti itu. Saya terhina karena ada orang memiliki pikiran seperti itu. Dan saya tidak mau ada seperti itu. Lalu saya salam Pak Pendeta itu. Pak Pendeta maafkan saya. Saudaraku, apa yang terjadi? Si ibu itu saya suruh pulang. Tidak boleh ibadah hari itu dia. Si pulang. Komsel di rumahmu kau anggap remeh. Tugas yang diberikan kepada kita apa saja, jangan anggap remeh. Pelayanan itu, pekerjaan yang diberikan kepada kita, tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Mari kita tunjukkan kesetiaan kita, ketaatan kita terhadap si pemberi tugas itu kepada kita. Lalu apa yang diberikan tugas kepada kita oleh Tuhan? Ingatkan, bangun iman, percaya orang lain. Apalagi yang Tuhan berikan? Banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita laksanakan dalam hidup. Dan jangan anggap sepele. Kalau pendeta mengatakan bahwa ayo berdoa, jangan anggap sepele tentang himbauan, ajakan untuk berdoa itu. Amin. Ada saatnya nanti engkau tidak diajak lagi. Benar? Ada saatnya nanti
saudaraku tidak diajak lagi. Mumpung lagi masih ada waktu engkau diajak. Mumpung masih ada suara dalam mulut yang pengajak itu. Tapi suatu saat suara itu akan hilang. Tidak ada lagi suatu saat engkau dengar yang mengajak engkau berdoa. Dan suatu saat juga engkau tidak akan bisa lagi memberikan respon terhadap yang diajak itu. Karena engkau sudah sakit, karena engkau sudah meninggal. Responi dengan baik. Tugas yang diberikan kepadamu, terima dengan baik, responi dengan baik. Jangan anggap remeh-temeh. Dia yang khotbah, dia singer, dia song leader. Jauhkan itu, katakan itu bukan model Oe. Oe enggak begitu. Yang sono iya, saya enggak. Mesti begitu. Sehingga saudara kasih Tuhan, si Sama itu berdiri di ladang. Tidak boleh siapapun yang mengambil ladang ini. Sebab ini sumber makanan untuk kami. Orang Filistin mencoba datang, dihalau, dibunuh. Memiliki tanggung jawab. Rela berkorban demi melaksanakan tugas panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita. Engkau tidak mendapatkan PK dalam pelayanan. Engkau sedang melaksanakan tugas panggilan itu dengan pengabdian kepada Tuhan. Amin. Emang hanya pemain musik yang dapat PK. Wakil gembala juga nggak dapat PK, bro. Emang hanya singer yang nggak dapat, song leader yang nggak dapat PK dari gereja. Oi juga nggak dapat. Mei, gua dapat nggak sih? Hanya pemain musik tamu doang dapat. Kita kagak. Sama kita. Jangan iri sama Oe, sama kita. Mari kita memiliki pengabdian yang total kepada Tuhan. Dia mengabdi benar. Mati-mati dah. Dia berserah kepada Tuhan. Aku berjuang sampai darah penghabisan. Siapapun orang Filistin tidak boleh mengambil tanah kami ini. Ladang kami ini. Kacang merah di sini sudah ada. Nggak boleh. Dia mati-matian berkorban. Benar-benar dia memikul tanggung jawab itu dengan baik. Menjaga tanggung jawab itu dengan baik. Tidak ada pikiran-pikiran yang buruk. Tidak ada motivasi-motivasi yang salah. Itu ada padamu dan ada padaku. Dalam pengabdian dalam gereja kita ini. Amin. Kadang kita ditempatkan Tuhan di posisi yang kurang baik. Hal kecil mungkin. Atau penyapu gereja. Bersih-bersih. Aku gak dapat digaji, aku gak dapat uang, aku gak dapat ini. Lalu kita angkat remeh-temeh itu semua. Atau sesuatu diberikan pekerjaan kepada kita dalam pekerjaan Tuhan. Di luar atau di balik layar, orang lain tidak lihat. Pendoa biasanya di bilik. Gak ada orang lihat. Pengkhotbah keren. Song leader keren, pemain musik keren. Aku hanya disuruh pendoa. Itu pun pendoa di pojok. Saudaraku, kita mungkin menganggap itu remeh-temeh. Tapi Tuhan itu tidak menganggap itu sesuatu yang remeh-temeh. Ladang, orang menganggap itu gak begitu hitungan. Tapi ladang itu menghasilkan kacang merah. Sumber hidup. Orang hanya melihat ladang berarti jauh dari kota. Jangkauan dari orang-orang. Tapi dia gak tahu itu sumber hidup. Ada kalanya kita berpikir, ini remeh-temeh. Gak ada penilaian, gak ada penghargaan daripada orang. Tuhan tidak berpikir seperti itu. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu sesuatu yang mulia. Pekerjaan, pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan menganggap itu sesuatu mulia. Jangan yang Tuhan katakan mulia, engkau katakan tidak mulia. Tuhan berkata itu berharga. Apa yang kau berikan kepadamu, jangan kita katakan itu tidak berharga. Jangan engkau lawan Tuhan. Sebab tidak ada yang Tuhan taruh dalam hidup kita dalam pelayanan ini yang tidak berharga.
Sebab pelayanan ini dari kecil, besar, dan lain sebagainya untuk kemuliaan Tuhan. Mau singer, mau song leader, pemain musik, pengkhotbah, penerima tamu, OHP, dan lain sebagainya. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada pelayanan itu yang tidak untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan kita berkata bahwa ini tidak baik, ini tidak bagus, ini tidak besar, ini tidak cocok dengan saya, ini kecil, ini tidak berharga, ini tidak bernilai. Jangan kita lawan Tuhan. Tuhan berkata itu sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia. Mahal. Nilainya. Kadang kita merasa kecil dan tidak seperti orang lain. Penghasilanku kecil, lalu kita menatap ke samping, penghasilannya besar. Keluarga kita sudah mendapatkan ini, sementara keluarga kita ini pun susah. Sementara keluarga pasangan baru sudah mulai bisa dia makan di KFC, sementara kita bakso yang lewat aja susah. Kadang merasa kecil, tak berdaya. Tuhan peduli kepada kita bukan pada saat kita makan di KFC atau kita makan bakso yang keliling. Tuhan peduli bagi kita ketika kita berdiri kokoh di atas kebenaran firman. Amin. Sehingga jangan kita melihat ke kiri lalu kita menjadi orang yang terhina, menjadi orang yang lemah, yang tidak berdaya. Orang lain bisa ini dan itu sementara kita tidak. Lalu mulai kita tawar dan tidak bersemangat dalam Tuhan. Ingat, aku mesti berdiri kokoh di atas kebenaran firman-Ku. Dan aku berkata kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apa yang aku kerjakan hari ini. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat dan pengetahuan yang baru kepadaku. Maka Tuhan berkati. Kemenangan demi kemenangan. Ditambahkan. Sehingga kelak. Engkau diberkati sekarang. Kelak engkau memberkati orang. Amin. Bukankah itu dulu yang aku panggil para pendeta, para pengusaha di gereja di sini. Bahwa mereka dulu orang susah. Tetapi mereka setia dan taat kepada Tuhan. Dulu mereka diberkati, tapi pada saatnya mereka bukan lagi menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Seharusnya itu mendorong, memotivasi, membangkitkan semangat kita. Dan kita akan berkata, aku mau seperti dia. Tidak berkecil hati di dalam kekecilan kita. Iman yang teguh melihat Tuhanlah yang memberi kemenangan, bukan diri kita. Amin. Iman yang teguh bahwa Tuhanlah yang mengangkat kita. Bukan relasi. Bukan potensi kemampuan kita. Amin. Jadi tidak ada yang pasti dalam dunia ini. Yang mau disampaikan bahwa mari kita senantiasa memiliki iman yang teguh. Bahwa kemenangan itu akan dikerjakan Tuhan terhadap kita. Tuhan menghargai keberanian iman. Sekalipun hal-hal kecil kita lakukan. Tuhan menghargai hal-hal yang kecil yang kita lakukan dalam pengiringan kepada Tuhan. Sekalipun itu hal-hal yang paling kecil menurut orang lain. Tetapi itulah yang aku bisa lakukan. Orang tahan banting, siap mempertahankan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Itulah iman yang teguh. Sekali lagi iman yang teguh melihat bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan. Bukan kekuatan, bukan relasi dia. Tuhan menghargai keberanian iman kita. Kalau begitu mari kita bersikap, melangkah, disertai dengan iman. Aku percaya, aku diberkati Tuhan dengan iman. Usahaku diberkati Tuhan, aku percaya. Mesti begitu. Aku percaya. Bangkitkan semangat dialogmu kepada Tuhan. Dan engkau berkata, aku percaya Tuhan, engkau memberkatiku. Jangan pasif.
Mesti ngomong kepada Tuhan. Kita tidak perlu menjadi orang besar untuk melakukan hal yang besar. Tetapi mari kita setia untuk berani berdiri tegak di atas kebenaran firman Tuhan. Untuk berkarya, untuk berbuat, untuk melayani. Nanti kalau sudah besar, aku mau berkorban. Nanti kalau sudah besar gajiku, aku memberikan perpuluhan. Jauh itu. Kalau ada model seperti itu, ya sudah. Itu cepat ditiup angin. Jangan kita menunggu besar. Jangan menunggu nanti kalau begini, nanti kalau begini, nanti kalau begini. Tapi mulai apa yang kau bisa lakukan sekarang. Amin. Saya bersyukur anak-anak sudah mulai. Yang senior-senior masih ada mungkin risih telinganya. Itu si Anu masih kurang ya. Itu masih kurang ya. Itu kalau saya sih sama aja semua. Tapi yang pasti, yang kita syukuri, benih itu sudah tumbuh dan sudah mulai. Tinggal yang senior mempolesnya supaya mengkilat. Kemarin Denny Sweb ngomong ke si Iskia, jangan gitu Iskia begini. Dipoles. Yang dipolesnya bisa gak enak loh. Bisa gak enak. Tapi endingnya kalau sudah dipoles mengkilat. Benar enggak? Itu meja dulu harganya gak seberapa. Ibu gembala dulu harganya itu gak sampai 250. Tapi saya sudah dipoles 2 juta. Mikir kali 4, 8 juta. Gak enak dipoles. Tapi endingnya jadi bagus. Kita tidak perlu menjadi orang besar untuk melakukan yang besar dalam gereja ini. Apa yang kau bisa? Setia beribadah. Setia melayani. Untuk itu saudara kasih Tuhan. 2 Samuel 23, 8-12. Kita melihat 3 hal teladan yang teguh. Yang harus kita teladani dalam hidup kita. Yang pertama bertindak dengan berani di tengah tantangan. Jangan putus asa. Berani bertindak di dalam tantangan. Saya ambil contoh. Ma, kita makan bakso dong. Gak ada uang. Besok lagi. Ma, kita makan bakso dong. Gak ada uang. Pertanyaannya, dalam hidupmu pernah makan bakso atau tidak pernah makan bakso karena gak punya uang? Dia mau sampaikan bahwa jangan kita berkelit di dalam ketidakmampuan kita, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Aku kan orang susah. Aku orang gak punya, aku bodoh. Aku ini, aku minder, aku gak bisa ngomong, aku gak pinter, aku hitam. Aku pendek, aku gemuk, aku kurus, dan lain sebagainya. Berkelit dalam kelemahan sehingga tidak berbuat apapun. Itu sesuatu yang salah. Tapi mari kita bertindak dengan berani di tengah-tengah tantangan. Dalam kesulitan seperti apapun. Sehingga dokter berkata kepada yang stroke, ayo bangkit, jalan lagi, yuk coba lagi. Kadang sakit, ayo jalan lagi. Di tengah tantangan itu harus bergerak. Bertahan meski lelah dan sendirian. Dalam jeripaya, dalam pelayanan kita kerja di rumah, kerja di kantor, berdoa lagi. Tapi pasti mari bertahan. Meskipun lelah fisik, lelah pikiran, persoalan, tingkah laku, si A dan si B membuat kita lelah. Tetapi saya mesti tetap bersemangat dalam Tuhan. Bersemangat dalam ibadah, bersemangat dalam semuanya. Dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan. Saudara kamu kasih Kristus, apa tantangan dalam hidup? Tapi mari kita berkata, aku mau berdiri teguh di atas kebenaran firman. Aku diberkati oleh Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan.
Setialah kepada Tuhan. Saudaraku, seharusnya dalam gereja kita ini harus ada dokumentasi, foto maupun video. Supaya setiap itu nanti per tahunnya akan dievaluasi, akan terlihat videonya. Oh, si Anu maaf, agak berat badannya segini sekarang ini. Ekonominya sekarang dulu gini, sekarang nih. Ada perubahan yang signifikan, perubahan luar biasa. Dulu dia usahanya kecil, sekarang lebih besar. Oh videonya, kalau kita lihat foto sekolah minggu. Kemarin itu yang saya kirim ke sekolah minggu. Siapa di sini? Iskia sama si Rudi. Itu 5 tahun yang lalu. Sekarang Iskia gak begini lagi dia. Gak begini lagi. Bahwa sesungguhnya perubahan luar biasa terjadi dalam diri kita kalau kita syukuri itu. Kalau gitu mari bangkit dalam Tuhan. Lihat kiri kananmu. Pasti tidak ada hutangnya lagi. Mari bangkit berdiri.